Halo semuanya, hari ini saya bersama teman-teman akan mempresentasikan hasil wawancara kepada pelaku UMKM di Universitas Widya Katolik Mandira Kupang. Pertama-tama saya ingin panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sudah menjaga kami dari awal kami melakukan wawancara hingga berakhir dengan baik. Yang pertama, saya akan membacakan makalah hasil observasi dan wawancara pengusaha kecil menengah atau UMKM pada pelaku UMKM di Universitas Widya Mandira Kupang. Saya akan membacakan yang pertama latar belakang. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa UMKM bukan sekadar unit usaha kecil, melainkan pilar utama dalam struktur ekonomi bangsa yang perlu terus dikembangkan dan dibudayakan. Namun di balik potensi yang besar tersebut, para pelaku UMKM di sekitar kampus Unika Widya Mandira juga menghadapi berbagai tantangan nyata. Keterbatasan modal usaha, kurangnya akses terhadap teknologi dan informasi, minimnya pemahaman tentang manajemen keuangan, serta persaingan yang semakin ketat menjadi persoalan yang kerap dihadapi oleh para pengusaha kecil dan menengah. Selain itu, dinamika kehidupan kampus yang bersifat musiman, seperti libur semester dan masa ujian turut mempengaruhi stabilitas pendapatan mereka. Memahami kondisi real ini, para pelaku UMKM di lingkungan kampus menjadi sangat penting. Tidak hanya dari sudut pandang akademis, tetapi juga sebagai dasar perumusan kebijaksanaan dan program pemberdayaan yang tepat sasaran. Pendekatan wawancara langsung dengan para pelaku usaha dianggap sebagai metode yang paling relevan untuk menggali informasi, mendalami mengenai profil usaha, permasalahan yang dihadapi, strategi bertahan, serta harapan dan kebutuhan mereka ke depan. Atas dasar itulah, laporan ini disusun sebagai hasil observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap sejumlah pelaku UMKM di sekitar kampus Unwira Widya Mandira Kupang. Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi UMKM lokal sekaligus menjadi bahan refleksi bagi berbagai pihak akademis, pemerintah daerah maupun masyarakat umum dalam upaya bersama mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mikro kecil dan menengah di Kota Kupang. Selanjutnya adalah tujuan. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk 1. Mendeskripsikan profil usaha para pelaku UMKM di sekitar kawasan kampus Unika Widya Mandira Kupang, meliputi jenis usaha, lama berdiri, jumlah tenaga kerja, dan skala yang harus dijalankan. Yang kedua, mengidentifikasi sumber modal dan pengolahan keuangan yang diterapkan oleh para pelaku UMKM, termasuk asal-usul modal awal, akses terhadap lembaga keuangan, serta cara pengolahan keuangan usaha sehari-hari. Yang ketiga, menggali tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya, baik dari sisi internal maupun eksternal. Yang keempat, menganalisis strategi bertahan dan pengembangan usaha yang diterapkan para pelaku UMKM dalam menghadapi persaingan dan dinamika pasar di kawasan kampus. Dan yang kelima, mengetahui harapan dan kebutuhan para pelaku UMKM terhadap dukungan dari pihak pemerintah, perguruan tinggi, maupun lembaga terkait dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan usaha mereka. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Yang pertama, pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ekonomi, kewirausahaan, dan pemberdayaan masyarakat melalui kajian empiris mengenai kondisi real UMKM di lingkungan perguruan tinggi. Yang kedua, sebagai referensi akademis bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai UMKM, khususnya di kawasan Kota Kupang dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, ada isi. Yang pertama, topik wawancara. Mendeskripsikan profil usaha para pelaku UMKM di sekitar kawasan kampus Unika Widya Mandira Kupang, meliputi jenis usaha, lama berdiri, jumlah tenaga kerja, dan skala usaha yang dijalankan.
Mencari kendala dan strategi apa saja yang terjadi dalam menjalankan usaha. B. Waktu dan tempat kegiatan wawancara. Wawancara dilakukan pada hari tanggal Minggu 22 Mei 2026 pukul 17 sampai 20 selesai. Tempat Aula Immaculata Universitas Widya Katolik Mandira Kupang. Hasil wawancara. Yang pertama, nama pengusaha, nama usaha Maya Citra. Latar belakang membuka usaha ini adalah sebelum membuka usaha, Farhan, nama pengusaha, bersama pasangannya menabung uang terlebih dahulu. Usahanya ini memiliki sejarah tersendiri saat awal buka usaha, yaitu terinspirasi dari TikTok seperti tari jenis tali, lalu terinspirasi lagi dari gelang huruf dan segala macam model atau bentuk. Ada juga kalung dan cincin. Lalu kendala tersendiri saat membuka bisnis ini adalah masalah cuaca atau hujan. Faktor hujan bisa merusak kualitas barang dan mengalami kerugian dan memiliki ketakutan tersendiri apabila aksesoris dengan bahan logam cepat karat. Cara pengusaha mengatasi masalah tersebut adalah menggunakan taplok meja dan payung atau pelindung produk lainnya yang bisa menjaga dan melindungi produk. Modal awal membuka usaha ini adalah Rp 60.000. Kalau sekarang untuk pemasukan untungnya sudah lumayan banyak, jadi biaya penghasilan setiap hari kalau misalnya berdagang di CFD bisa mendapatkan di atas Rp 500.000 kalau ramai. Dan kalau misalnya ada acara besar-besaran dan membuka stand bisa mendapatkan Rp 1 juta ke atas. Tapi karena belakangan ini sepi, jadi hanya mendapatkan Rp 500. Sebelum membuka usaha ini, pengusaha sempat memikirkan usaha lain. Pengusaha sempat membuka usaha cleaner, yaitu mochi, tapi karena konsumen lebih tertarik pada aksesoris, jadi berpindah menjual berbagai macam aksesoris. Selama membuka usaha ini, ada strategi atau cara sendiri untuk tetap usaha bertahan, yaitu dengan mengikuti perkembangan zaman dan minta konsumen. Tips bisnis dari pelaku usaha ini adalah jangan berhenti, terus mencoba dan jangan takut gagal. Yang kedua, nama usaha budaya lugas. Latar belakang membuka usaha ini yaitu Jeff, pelaku usaha, memilih bisnis kuliner karena ia pernah bekerja di kitchen dan menurut dia mudah untuk dilakukannya sendiri. Jeff berhenti dari tempat kerja dan memutuskan untuk membuka usaha sendiri yaitu burger dan crepes. Kendala yang terjadi selama menjalankan usaha adalah awalnya susah mencari konsumen karena konsumen di wilayah Kota Kupang kurang berminat pada bisnis kuliner ini. Dari kendala itu, Jeff mengatasinya dengan cara melakukan observasi, dilihat dari minat konsumen maunya seperti apa, rasa dan topping yang diinginkan seperti apa agar bisa diubah dan diperbaiki. Dari usaha ini mengeluarkan modal awal 3-4 juta untuk semua peralatan, stand dan peralatan lainnya. Sedangkan untuk penghasilan bulan atau hari, mungkin sekarang sudah menurun per malam bisa 1 juta. Sebelum membuka usaha ini, Jeff juga membuka usaha lain dan ada cabangnya dan membuka ruko di beberapa sudut kota. Pengusaha memiliki strategi khusus agar tetap lancar, yaitu promosikan usaha melalui platform media sosial agar semakin dikenal dan menarik konsumen. Usaha ini sudah dijalankan selama 6 tahun. Tipsnya yaitu tetap konsisten dan jangan menambah rasa. Yang ketiga, nama usaha ice cream. Nama narasumber Bapak Awesi Yudino, umur 39 tahun. Latar belakang ia memilih usaha ini yaitu dia melihat peluang di lingkungan sekitar, ditambah lagi dia mempunyai sedikit keahlian dan minat di bidang ini. Sejarah perkembangan usahanya yaitu dirintis dari nol, benar-benar dari skala kecil di sudut rumah dengan menggunakan alat seadanya. Di tahun pertama tantangannya sangat luar biasa, yaitu pelanggan masih sepi, nama usaha yang belum dikenal, dan dia harus turun tangan sendiri untuk mengurus semuanya dari pagi sampai malam. Kendala yang dia alami adalah biasanya ada pada ketidakpastian pasar dan juga harga bahan baku yang sering naik mendadak.
Sementara itu, ia tidak bisa langsung menaikkan harga jual ke pelanggan begitu saja. Dari awal, manajemen keuangan juga jadi kendala karena ia belum terlalu paham cara memisahkan uang modal, uang keuntungan, dan uang tidak keuntungan. Lalu untuk masalah keuangan, ia mulai belajar disiplin. Sekecil apapun pengeluaran dan pemasukan, sekarang ia wajib catat. Modal untuk membuka usaha ini adalah yang pertama, secara tunai berkisar 300 sampai 400 ribu. Uang itu ia pakai untuk membeli bahan baku awal dan peralatan yang paling mendasar. Yang keenam, penghasilan per bulan. Penghasilan per bulan ia mendapatkan rata-rata 500 ribu sampai dengan 1 juta, tergantung sepi atau ramainya di hari itu. Dulu sempat terbesit pikiran untuk membuka usaha di bidang kuliner atau jasa transportasi karena kelihatannya lebih cepat menghasilkan uang. Tapi setelah itu ia mempertimbangkan matang-matang dan menyadarkan dirinya bahwa fokus itu penting. Strategi yang ia pakai sebenarnya tidak muluk-muluk. Ada 3 prinsip utama yang selalu ia pegang. Yang pertama, kualitas jangan pernah dikurangi. Yang kedua, pelayanan yang manusiawi. Dan yang ketiga, mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya adalah nama usaha jualan jajanan lokal atau daerah. Nama narasumber Ibu Anet Tokan, umur 45 tahun. Latar belakang Ibu Anet memilih usaha ini adalah karena Ibu Anet memang hobi memasak dan membuat kue sejak muda. Selain itu, Ibu Anet melihat jajanan tradisional daerah, peminatnya selalu ada, tapi pelestariannya mulai berkurang karena kalah saing dengan sebutan modern. Jadi selain itu, Ibu Anet butuh penghasilan tambahan untuk membantu keuangan keluarga dan biaya sekolah anak-anak. Ibu juga mempunyai keinginan kecil untuk menjaga agar jajanan khas daerah tidak hilang di telan zaman. Sejarah perkembangan usaha ini yaitu Ibu Anet memulainya benar-benar dari dapur rumah yang sempit. Tahun pertama, Ibu Anet hanya membuat berdasarkan pesanan saja atau dikirimkan ke warung-warung dan yang terdekat. Jumlahnya pun paling banyak hanya beberapa puluh buah sehari. Tapi pelan-pelan karena rasanya cocok di lidah masyarakat dan banyak yang suka, pesanan mulai datang untuk acara arisan, pernikahan, sampai acara kantor. Kendala yang dialami oleh Ibu Anet dalam menjalankan usaha ini adalah kendala utama dalam usaha jajanan daerah itu ada pada sifat kuenya yang sebagian besar tidak tahan lama. Karena Ibu Anet sama sekali tidak menggunakan bahan pengawet, kue-kue basah tradisional. Kendala yang dialami oleh Ibu Anet selama menjalankan usaha ini adalah dalam usaha jajanan daerah ini ada pada sifat kuenya yang sebagian besar tidak tahan lama. Karena Ibu Anet sama sekali tidak menggunakan bahan pengawet, kue-kue basah tradisional ini harus habis dalam sehari. Kendala lainnya adalah harga bahan baku utama seperti santan asli, gula merah, dan tepung-tepungan tertentu yang kualitasnya bagus dan harga sering naik turun di pasar. Sementara kalau Ibu menaikkan harga kue sembarangan, nanti pelanggan pun bisa protes. Lalu, cara Ibu Anet untuk mengatasi masalah tersebut adalah Ibu Anet memakai sistem kuota produksi. Ibu Anet sudah punya catatan rata-rata penjualan harian, jadi Ibu Anet tidak akan membuat kue melebihi kapasitas itu kecuali ada pesanan khusus. Lalu untuk masalah bahan baku, Ibu Anet mengatasinya dengan berlangganan langsung ke pengumpul kelapa dan gula merah di pasar besar. Jadi Ibu Anet bisa dapat harga yang lebih stabil dan murah karena membeli dalam jumlah banyak. Modal yang dikeluarkan oleh Ibu Anet dalam membuka usaha ini, saat awal-awal merintis, modal uang tunai yang Ibu Anet keluarkan tidak terlalu besar, sekitar Rp 500.000 sampai 600.000 saja. Karena peralatannya sebagian besar sudah memanfaatkan alat-alat pasar yang ada di dapur Ibu sendiri. Lalu biaya penghasilan per bulan atau per harinya, penghasilannya itu tidak menentu. Kalau hari biasanya pendapatan kotor per hari berkisar Rp 400.000 sampai 700.000. Tapi kalau sedang musim banyak acara seperti wisuda, pernikahan atau bulan Ramadan, pesanan bisa melonjak tajam dan pendapatan harian bisa mencapai 1.500.000. Ibu Anet juga sempat berpikir untuk
membuka usaha lain selain usaha-usaha yang Ibu Ane tekuni sekarang itu, yaitu menjual pakaian online atau domestik. Tapi karena kelihatannya praktis dan tidak perlu capek-capek bangun subuh untuk membuat adonan. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, jiwa Ibu Ane memang sudah di sini, di bidang kuliner tradisional. Ibu Ane merasa kalau kita mengerjakan sesuatu sesuai dengan keahlian dan passion kita, rasa lelahnya itu tidak terlalu terasa karena kita mengerjakannya dengan hati yang senang. Jadi, Ibu Ane memilih untuk tetap setia di usaha jajanan ini. Strategi yang Ibu Ane terapkan dalam berusaha yaitu ada 3 strategi sederhana. Yang pertama, konsistensi rasa. Yang kedua, kemasan yang bersih dan menarik. Dan yang ketiga, ramah dan fleksibel. Selanjutnya, tips yang Ibu Ane berikan yaitu jangan gengsi dan jangan malas. Memulai usaha kuliner itu butuh ketekunan, harus siap bangun pagi dan keramaian untuk mempersiapkan semuanya. Selanjutnya itu jaga kejujuran, jangan pernah membohongi pelanggan, misalnya memakai bahan yang sudah tidak segar atau pewarna buatan yang tidak aman. Kepercayaan pembeli itu adalah modal paling berharga. Yang ketiga, selalu berdoa dan diberkati Tuhan dalam setiap adonan kita. Biar usaha yang kita jalankan bukan cuma menghasilkan uang, tapi juga membawa berkah dan ketentraman buat keluarga kita. Kesimpulan dari laporan hasil wawancara ini adalah berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang kelompok kami lakukan terhadap pelaku UMKM usaha mikro kecil dan menengah di sekitaran kampus Universitas Katolik Widya Mandira Unpad, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, profil UMKM di sekitaran kampus Unika Widya Mandira Unpad beroperasi di sekitar kawasan kampus ini dan didominasi oleh usaha di sektor perdagangan dan jasa seperti warung makan, kedai, minuman, fotokopi, dan alat tulis. Yang kedua, kondisi permodalan dan pengolahan keuangan. Sebagian besar pelaku UMKM memulai usahanya dengan modal pribadi yang terbatas. Yang ketiga, tantangan dan hambatan yang dihadapi para pelaku UMKM banyak menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks dari sisi internal, tentang utama meliputi keterbatasan modal, kurangnya kemampuan manajerial, serta minimnya pengetahuan tentang pemasaran digital dan teknologi informasi. Yang keempat, strategi bertahan dan pengembangan usaha. Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, para pelaku UMKM menerapkan berbagai strategi adaptif. Strategi yang paling umum diterapkan antara lain yaitu diversifikasi produk atau layanan, penyesuaian harga sesuai daya beli mahasiswa, peningkatan kualitas pelayanan untuk membangun loyalitas pelanggan, serta pemanfaatan media sosial secara sederhana sebagai sarana promosi. Yang kelima, harapan para pelaku UMKM. Melalui wawancara yang telah kami lakukan, terungkap bahwa para pelaku UMKM menaruh harapan besar terhadap dukungan dari berbagai pihak. Mereka mengharapkan adanya kemudahan akses permodalan dari lembaga keuangan, pelatihan, dan pendampingan usaha dari pihak kampus maupun pemerintah daerah, serta perhatian lebih dari pemerintah dalam bentuk kebijaksanaan dan pihak pada pelaku usaha kecil. Yang keenam, peran UMKM bagi perekonomian lokal. Keberadaan UMKM di sekitar kampus memberikan kontribusi yang nyata dan signifikan bagi perekonomian lokal. Selain menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar, UMKM juga berperan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sivitas akademis kampus. Demikian presentasi hasil wawancara kami. Sekian dan terima kasih.